Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Tricayani dengan NIM 2020808147. Di sini saya akan membahas PT Antam Indonesia berikut dengan strategi yang dilakukan oleh PT Antam Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas latar belakangnya, visi misi, sejarahnya, produk, dan strateginya. Oke, mulai ke latar belakangnya. Antam merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Nah, melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan Antam ini mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari sumber daya yang dimiliki. Nah, Antam ini juga memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di wilayah Eropa dan Asia. Nah, mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, Antam ini membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Nah, ini sejarah pendirian PT Antam ini atau Aneka Tambang adalah BUMN bidang pertambangan, subsektor pertambangan logam dan mineral yang mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Juli 1968. PT Antam Tbk atau Persero adalah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN dan saat ini PT Aneka Tambang ini mempunyai 6 unit bisnis produksi yang salah satunya adalah unit bisnis pertambangan emas Pongkor atau PT Antam Tbk yang terletak di Gunung Pongkor, Desa Nunggul, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Nah, daerah ini dapat ditempuh sekitar 54 kilometer ke arah barat daya dari Kota Bogor. Nah, luas kuasa penambangan ini bisa mencapai 6.047 hektar. Nah, pada tahun 2000 diperoleh sertifikat ISO 9002 yang berkaitan dengan manajemen mutu serta dilakukannya pembangunan tunel di level 600 sampai 700 curug. Nah, pada tahun 2001 ini dimulailah proses sertifikat ISO 14000 yang berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan dan pada 14 Oktober 2002 ini, sertifikat ISO 14001 ini berhasil diraih oleh UBP Emas Pongkor. Salah satu keunikan dari tambang emas Pongkor ini adalah keberadaannya yang bersebelahan dengan Taman Nasional Gunung Halimun dan hutan produksi. Nah, sehingga memerlukan persyaratan yang lebih berat untuk perizinan antara lain seperti diperlukannya rekomendasi Menteri Kehutanan dan juga Menteri Lingkungan Hidup. Di sini ada masuk ke visi dari Antam sendiri. Visi Antam di tahun 2020 itu menjadi korporasi global berbasis pertambangan dengan pertumbuhan sehat dan standar kelas dunia. Nah, visi lain maksud dari visi Antam 2020 ini adalah di lingkup global, menerapkan praktik manajemen bisnis bertaraf internasional, serta meningkatkan skala usaha dan memperluas wilayah operasi ke luar negeri untuk menjadi pelaku bisnis kelas dunia. Dan juga ada berbasis pertambangan, berbasis sumber daya mineral dan batu bara dengan diversifikasi dan integrasi terkait dalam bisnis pertambangan. Dan juga yang ketiga, pertumbuhan sehat, pertumbuhan berkesinambungan di atas rata-rata industri pertambangan. Nah, misi dari PT Antam itu sendiri juga ini membangun dan menerapkan praktik-praktik terbaik kelas dunia untuk menjadikan PT Antam ini sebagai pemain global. Kedua, menciptakan keunggulan operasional berbasis biaya rendah dan teknologi tepat guna dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup. Ketiga, mengolah cadangan yang ada dan yang baru untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang keempat, mendorong pertumbuhan yang sehat dengan mengembangkan bisnis berbasis pertambangan, diversifikasi, dan integrasi selektif untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Nah, ini ada produk-produk dari PT Antam sendiri. Yang pertama ada biji nikel. Biji nikel ini terbagi atas biji nikel saprolit dan limonit. Nah, kalau limonit ini adalah biji nikel laterit dengan kadar rendah mengandung 0,8% sampai 1,5% nikel. Kalau limonit ini terletak di atas lapisan saprolit dan harganya cenderung lebih murah untuk ditambang. Kalau biji nikel saprolit ini terbentuk di zona limonit. Saprolit ini mengandung unsur sekitar 1,5% sampai 2,5% nikel dan digolongkan sebagai biji laterit kadar tinggi. Nah, kedua ini ada biji ferronikel yang merupakan salah satu produk utama Antam yang diproduksi melalui pengolahan biji nikel kadar tinggi saprolit melalui proses biometalurgi.
Ferronikel Antam ini mengandung sekitar 20% nikel dan sekitar 80% besi. Produksi dalam bentuk shots atau butiran atau ingots atau batangan, serta dengan karbon kadar tinggi atau karbon kadar rendah. Ferronikel digunakan sebagai bahan baku untuk produksi baja nirkarat. Nah, produk yang ketiga ini ada emas. Emas ini, seperti yang kalian tahu, logam yang berwarna kuning terang, padat, lunak, mengkilat, dan paling mudah dibentuk serta sangat tahan terhadap karat. Nah, logam mulia ini yang selama berabad-abad digunakan sebagai mata uang, nilai penyimpanan, juga bisa digunakan sebagai perhiasan. Nah, kalau misalnya perak, ini produk PT Antam keempat. Perak ini merupakan logam mulia yang lunak, putih, mengkilat, yang bernilai tinggi dan banyak digunakan sebagai perhiasan, ataupun peralatan meja, meja makan, ataupun juga mata uang. Nah, strategi dari PT Antam ini tetap berfokus pada bisnis inti perusahaan. Manajemen seringkali bertanya pada diri sendiri, bagaimana sih kita dapat memperoleh nilai yang maksimal melalui pemanfaatan cadangan yang dimiliki, gitu. Nah, pembangunan kekuatan perusahaan itu menjadi dasar untuk menjamin profitabilitas yang bersifat jangka panjang. Kalau maksimalisasi output produksi, perusahaan ini dapat meningkatkan pendapatan serta menurunkan tingkat biaya PT Antam. Juga berusaha untuk mempertahankan pertumbuhan melalui proyek-proyek pengembangan yang solid, aliansi strategis, akuisisi, serta peningkatan kualitas dan nilai cadangan dari sekedar menjual bahan mentah dan beralih untuk lebih meningkatkan kegiatan pemrosesan. Oke, segitu aja materi presentasi dari PT Antam Indonesia Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.